Hai semuanya, saya Gani Muhammad dan di video kali ini adalah lanjutan dari tutorial ISPT PPh Badan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal dari pencatatan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2018. Di sini ada data keuangan perusahaan pada tahun 2018 dan kita bisa lihat datanya. Lalu kita tinggal buat template seperti ini untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Kita tinggal masukkan data-datanya sesuai pencatatan komersial. Bisa dilihat di sini, tinggal dimasukkan saja dan angkanya sudah ada di layar kalian. Dan kalian tinggal masukkan saja sampai ke laba neto komersial. Lalu, jika sudah selesai, kita lanjut untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Di sini ada data-data atas biaya di atas yang akan kita analisis apakah kita harus koreksi atau tidak. Yang pertama, ada penghitungan menggunakan mekanisme pencadangan. Untuk tahun 2018, ada retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Berarti di tahun 2018 yang sudah diklaim adalah 180 juta, bukan 271 juta menurut komersial. Sehingga ada koreksi positif sebesar 91 juta yang menyebabkan biaya untuk fiskal atas diskon penjualan atas retur penjualan sebesar 180 juta. Lalu nomor 2 untuk diskon penjualan juga demikian. Yang terrealisasi adalah sebesar 230.900.400 rupiah. Tapi untuk kali ini adanya koreksi negatif sebesar 127.803 rupiah. Itu dikarenakan pencatatan komersial lebih rendah daripada biaya yang sebenarnya terjadi menurut fiskal, sehingga adanya koreksi negatif. Setelah dikoreksi, maka penjualan bersih yang sebenarnya terjadi menurut fiskal adalah sebesar 446.581 penjualan bersihnya. Udah berbeda ya. Lalu kita lanjut ke data yang berikutnya. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode comil. Comil itu metode yang digunakan biasanya untuk setiap perusahaan dengan menggunakan standar akuntansi. Tapi dalam prinsip pajak yang boleh diakui hanya harga perolehan FIFO dan metode average. Sehingga metode comil tidak diperbolehkan. Nah, pada harga pokok penjualan ini kita bisa lihat persediaan barang dagang awal yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode harga pasar. Untuk fiskal yang boleh diakui adalah harga perolehan. Sehingga kita di sini ada koreksi negatif karena persediaan awal yang dicatat oleh komersial lebih kecil daripada yang sebenarnya. Lalu lanjut ke persediaan akhir. Persediaan akhir pun juga demikian. Ternyata harga pasar lebih kecil dari harga perolehan, sehingga ada koreksi negatif sebesar 750 juta dan pencatatan komersial, maka biaya menjadi lebih besar. Setelah kita koreksi, maka kita lanjut ke total HPP-nya dan jadi lebih besar HPP-nya, dan penjualan bersih kita kurangkan dengan total HPP sehingga dapat laba bruto usahanya sebesar 11.920.186.000 rupiah. Lalu kita lanjut ke data yang keempat. Dalam biaya pembelian, sebagian besar dagangan diimpor dari luar negeri. Untuk pembelian tidak ada masalah. Lalu lanjut ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan, terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000 dan biaya lembur 80.310.000 rupiah dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta rupiah dan bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta rupiah. Dalam biaya gaji dan tunjangan ini terdapat banyak biaya ya, dan menurut asumsi saya sesuai dengan peraturan fiskal, biaya untuk PPh 21 ini tidak boleh dibiayakan karena ini adalah ditanggung oleh perusahaan. Karena sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPh,
biaya ini tidak boleh dibiayakan. Lalu ada biaya selanjutnya, yaitu bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Biaya ini juga tidak boleh kita biayakan karena bonus tidak sesuai dengan pencadangan yang ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Untuk itu kita koreksi positif dengan total Rp149.500.000. Lalu lanjut ke data nomor 6, ada biaya transport dan perjalanan dinas. Terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 160 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, dalam biaya transport ini terdapat 160 juta untuk perjalanan keluarga. Maka dengan asumsi saya, biaya ini akan dikoreksi positif sebesar 161 juta karena biaya ini merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan, dan biaya ini merupakan biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi sesuai pasal 9 ayat 1 huruf I. Lalu lanjut ke nomor 5. Di sini ada biaya penyusutan. Di sini ada koreksi negatif sebesar Rp200.985.260. Itu adalah perbedaan penghitungan dari pasal 11 Undang-Undang PPH tentang penyusutan dan amortisasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena datanya akan ada di video selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 7 ada biaya sewa terdiri dari kebenaran operasional untuk 3 tahun sebesar 72 juta, sewa komputer, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, untuk sewa kendaraan ini diperbolehkan karena berhubungan dengan kegiatan perusahaan maupun juga sewa komputer, dan sisa biaya tersebut adalah mes untuk karyawan. Asumsi saya, biaya mes ini tidak boleh dibiayakan karena mesnya tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Maka dengan asumsi saya koreksi sebesar sisanya, yaitu Rp178.500.000. Koreksi positif ya, karena biayanya semakin kecil. Lalu nomor 8 ada biaya perawatan dan perbaikan. Terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor 3 juta per bulan mulai bulan Juni, biaya kebersihan 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Dalam biaya ini yang boleh dibebankan kendaraan sedan kantor hanyalah 50% saja sesuai dengan Cap 220 PJ 2002. Dan untuk biaya kebersihan boleh dibebankan sepenuhnya. Dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Sisanya ini dengan asumsi saya tidak boleh dijadikan biaya karena mes tadi tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan apalagi rumah pimpinan. Maka terdapat koreksi positif sebesar Rp46.850.000. Di sini sudah termasuk biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 50% yang per bulan dari bulan Juni. Lalu kita lanjut ke nomor 9. Ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Nah, dalam biaya iklan promosi menurut perjanjian komersial sebesar 300 juta. Tetapi dalam fiskal yang boleh diakui hanyalah 290 juta karena yang ada hanyalah daftar nominatif sebesar 290 juta. Sehingga kita koreksi sebesar 10 juta karena tidak ada daftar nominatifnya. Karena menurut fiskal yang boleh dibiayakan hanyalah biaya yang ada daftar nominatifnya. Lalu lanjut ke nomor 10, ada biaya pajak dan retribusi untuk pengeluaran PBB MES sebesar 450.000, PPP pabrik dan kantor sebesar 25 juta, SPKB PPH badan sebesar 18.900.000, dan STP PPH pasal 25 sebesar 1.640.000. Dari biaya pajak ini, pengeluaran untuk PBB MES tidak boleh dibiayakan karena tidak sesuai dengan kegiatan perusahaan. Lalu ada SKPKB PPH badan sebesar ini yang harus dikoreksi atas, dan
sanksi administrasinya. Dan STP PPh pasal 25 harus kita kurangkan dengan sanksi administrasi juga, dan PPh pasal 25 tidak boleh dibiayakan karena itu merupakan biaya PPh sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Maka dari total tersebut kita koreksi sebesar Rp5.870.080 dikoreksi positif, sehingga beban fiskalnya berkurang sebesar menjadi 90 juta. Lanjut ke biaya selanjutnya, ada biaya listrik dan telepon, dan terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta untuk direksi, telepon kantor 25 juta, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Untuk pasca bayar direksi, asumsi saya dalam fiskal hanya boleh dikoreksi sebesar 50%. Karena itu diatur dalam Cap 220 PJ 2002, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran, maka itu juga dikoreksi semua sisanya karena tidak ada bukti pembayaran sehingga tidak dapat dibiayakan. Maka total dari koreksi tersebut sebesar Rp26.644.000 dikoreksi positif. Lanjut ke biaya yang terakhir, ada biaya lainnya termasuk untuk pengeluaran sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran yang lain yang tidak terdapat bukti pendukung. Dalam biaya ini, yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta itu tidak boleh dibiayakan karena tidak ada bukti pendukungnya. Maka kita koreksi positif 22 juta. Lalu untuk sumbangan kebakaran sebesar 25 juta kita koreksi positif juga karena untuk sumbangan diatur dalam PMK-nya bahwa sumbangan yang boleh dibiayakan adalah sumbangan yang diberikan kepada badan yang telah diatur oleh perpajakan. Lalu biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh itu boleh dibiayakan karena dilakukan di Indonesia sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh, sehingga total koreksi positif untuk biaya lainnya sebesar 47 juta. Setelah semua biaya dikoreksi, maka kita jumlahkan di sini seluruh biaya yang boleh diakui oleh fiskal, dan kita dapat jumlah biaya usaha lainnya sebesar Rp3.189.346.196 dan laba neto usahanya hasil dari laba bruto usaha dikurang jumlah biaya usaha lainnya. Kita lanjut ke data berikutnya. Ada penghasilan neto dari luar usaha. Dari pencatatan perusahaan, ada penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta neto. Dari penghasilan bruto bunga ini tidak boleh dijadikan penghasilan karena penghasilan ini bersifat final, maka kita koreksi negatif sebesar 120 juta dengan asumsi PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Lalu di nomor 2 ada dividen dari Thailand sebesar 60 juta 650 juta. Untuk penghasilan dividen ini walaupun penyertaannya 30%, tetap boleh dianggap penghasilan karena ini berada di luar negeri. Kalau pasal 4 ayat 3 itu yang tidak diperbolehkan adalah di dalam negeri yang melebihi dari 25%. Jadi tidak ada koreksi atas dividen dari Thailand. Lalu ada laba selisih kurs sesuai dengan ketentuan akuntansi, ini boleh diakui dan tidak ada koreksi. Setelah dapat semua penghasilannya, kita masukkan menurut fiskal. Lalu ada biaya dari luar usaha. Yang pertama ada biaya bunga pinjaman sebesar Rp2.550.000, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar Rp28.450.000 serta rata-rata bulan dana per bulan ditempatkan dalam deposito sebesar Rp3.125.000. Di sini terdapat koreksi positif karena dari biaya bunga pinjaman tersebut terdapat biaya yang dilakukan untuk penghasilan yang bersifat final.
Maka dari itu, dari biaya tersebut kita harus pisahkan mana biaya untuk bunga pinjaman dan mana biaya untuk bunga deposito. Dan setelah kita pisahkan, terdapat koreksi positif atas biaya bunga untuk bunga deposito sebesar Rp280.096.661. Lalu kita masukkan di koreksi positif dan kita dapat hasilnya menurut penghitungan fiskal. Setelah itu kita cek lagi apakah sudah semua data kita koreksi. Jika sudah, maka laba neto usaha tadi kita tambah dengan penghasilan dari luar usaha dan dikurang biaya dari luar usaha dan dapat penghasilan menurut penghitungan fiskal sebesar Rp8.360.936.465. Dan tahap selanjutnya kita akan masukkan rekonsiliasi fiskal di lampiran 1 pada ISPT PPh Badan. Setelah rekonsiliasi fiskal kita buat, langsung saja kita masukkan ke dalam ISPT PPh Badan ya. Kita tinggal klik ISPT PPh di lampiran nomor 1 ya, untuk penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini ada penghasilan neto komersial. Ini data-datanya sudah otomatis masuk dari yang sebelumnya kita telah isi di bagian lampiran 2 tentang HPP biaya usaha. Nah, di sini kita masukkan saja penjualan bersihnya menurut penghitungan komersial sebesar 46 miliar. Setelah kita masukkan angkanya, maka akan otomatis terhitung dan di nomor E kita masukkan penghasilan dari luar usaha. Yang tadi kita sudah buat, penghasilan dari luar usaha yang boleh diakui adalah dividen dan laba selisih kurs. Maka kita jumlahkan keduanya senilai 1,9 miliar. Dan biaya dari luar usaha kita masukkan. Dan nomor 4 ada penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu bunga deposito tadi. Maka kita masukkan bunga deposito sebesar 120 juta. Dan untuk halaman 1 telah selesai, kita bisa lanjut ke halaman 2. Di sini adalah penyusunan fiskal positif. Maka kita masukkan semua koreksi positif yang telah kita buat tadi. Kita bisa lihat di sini kita sebelumnya sudah buat referensi untuk biaya-biaya yang dimasukkan di kolom penyusunan fiskal positif. Ada biaya apa aja? Yang pertama, kita bisa masukkan nomor 5A, yaitu biaya yang dibebankan untuk pemegang saham atau anggota. Yaitu ada biaya transportasi dan perjalanan dinas tadi. Kita masukkan saja angkanya. Kita masukkan koreksi positif sebesar 161 juta. Lalu di kolom B, apakah ada yang sesuai dengan dana cadangan? Jika tidak ada, maka kita tidak masukkan. Kita bisa lanjut. Yang ketiga, ada penggantian atau imbalan pekerjaan dalam jasa bentuk natura, yaitu biaya sewa tadi yang tidak sesuai dengan kegiatan 3M. Kita bisa masukkan sebesar Rp178.500.000 di kolom C. Lalu ada lagi biaya yang telah kita buat tadi, yaitu nomor 5F, biaya pajak dan retribusi. Kita masukkan aja sebesar
Rp5.870.080. Lanjut ke koreksi positif selanjutnya, yaitu nomor 5L. Ada penyelesaian fiskal positif lainnya nih. Ada banyak. Kita jumlahkan semuanya, kita total aja, dan kita masukkan di nomor yang L sebesar Rp647.090.666. Lalu ada nomor 5J, yaitu selisih amortisasi. Jika yang tadi kita di video berikutnya akan dijelaskan, itu tidak bisa kita masukkan karena itu akan terisi otomatis nanti setelah kita impor atas penghitungan penyusutan sesuai menurut fiskal. Maka kita skip saja, langsung ke halaman ketiga. Dan penyusutan fiskal negatif, apa saja yang tadi kita telah koreksi, kita masukkan. Yang pertama ada nomor 6D, penyusutan fiskal negatif lainnya, yaitu yang perbedaan pencatatan tadi atas persediaan awal dan akhir. Kita jumlahkan keduanya dan kita masukkan saja sebesar Rp1.891.000.000. Untuk penyusutan biaya penyusutan di koreksi negatif, kita tidak bisa masukkan karena itu akan terisi otomatis jika kita telah mengisi daftar biaya penyusutan. Jika sudah selesai semua penghasilan atau fiskalnya dan koreksi sudah dimasukkan, kita bisa klik simpan dan kita klik yes. Kita bisa lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.